Oke teman-teman, di video kali ini kita akan langsung aja untuk indikator yang baru, nanti khususnya kita short trading ya. Dari sini bisa dilihat untuk indikatornya kurang lebih kayak gini, akurasinya ya bisa dilihat juga langsung di layar, kurang lebih kayak yang tampak sekarang. Untuk itu di sini saya bakal contohkan untuk open posisi. Ada 3 cara open posisi yang paling gampang tanpa melakukan analisa lebih lanjut. Untuk cara keempatnya teman-teman bisa lakukan open posisi dengan analisa, tapi kita bahas di lain waktu aja. Di sini kita bahas yang dari yang gampang dulu tanpa melakukan analisa. Bisa dilihat ya, ada tandanya yang besar dan ada yang kecil. Jadi ini yang kecil, ini yang besarnya. Oke, jadi untuk tanda yang kecil ini bisa kita matikan di signal 1. Teman-teman ganti aja value-nya ini ke false seperti ini, maka dia bakalan hilang untuk tanda yang kecil ini. Tapi di sini saya bakalan pakai untuk ngebantu nanti. Kemudian untuk yang kedua ada lagi di sini sengaja dimatikan. Tapi kalau mau pakai bisa dihidupkan ya. Oke, jadi kita lanjut. Coba kita lihat kalau ada momennya buat kita contoh open posisi. Jadi untuk open posisi yang pertama itu kita OP-nya setelah tanda terbentuk. Jadi kita OP-nya itu setelah tandanya terbentuk baru kita masuk OP di candle berikutnya di depan, seperti itu. Coba kita lihat di sini nanti ya, kalau ada momen bisa lihat nih sinyal sebelumnya tadi dia udah lewat di belakang. Oke, kita tunggu lah. Nah di sini teman-teman bisa lihat dia udah nggak notif kayak gini, akumulasi harga turun. Jadi kalau akumulasi ini dia tanda kecil kayak gini teman-teman, dia tanda kecil ya kalau akumulasi. Nah maka selanjutnya itu kita tunggu panahnya terbentuk. Di sini kan dia udah notif tapi panahnya itu belum terbentuk ya. Maka kita tunggu panahnya terbentuk. Kalau memang momennya bakalan terjadi, momen yang bakalan terjadi itu kayak mana? Di sini misalnya teman-teman lihat market tren atas sedang naik itu ya kan. Jadi momen yang akan terjadi itu market turun tuh, bakalan turun. Ada kemungkinan harga buat turun. Nah maka kita tunggulah untuk itu, memastikan kalau memang momen itu bakalan terjadi, momen harga buat ke bawah atau market buat turun, maka baru kita masuk sell dengan setelah tanda sinyalnya tadi muncul. Jadi kalau seperti ini kita tunggu dulu sampai tanda sinyalnya muncul, kita nggak masuk OP. Kalau nanti momennya nggak terjadi, kita nggak masuk OP juga. Oke, jadi gitu teman-teman. Nah oke, di sini setelah kita tunggu dia udah terbentuk tanda panahnya. Kalau udah terbentuk seperti ini, maka kita tunggu sampai candle ini close, sampai tanda ini benar-benar terbentuk dengan candle yang sekarang. Dia masih ngedim seperti ini, dia bakalan ngedim. Teman-teman lihat ya, dia masih ngedim. Kita tunggu dulu, dia terbentuk dengan candle sekarang. Kalau emang momen ini terjadi, maka kita baru masuk. Nah tuh dia masih ngedim ya. Oke, dia terbentuk. Saya masuk ya teman-teman buat ngambil sell ke bawah 1 menit. Nah jadi seperti itu untuk cara OP yang pertama. Jadi kita OP-nya setelah tanda panah ini terbentuk. Bisa lihat ya, 1 candle setelah tanda panah. Jadi tanda panahnya di candle belakang, kita masuknya di candle depan. Jadi dipastikan kalau momen ini emang bakalan terjadi. Momen yang mana? Ya momen yang tadi market ada turunnya atau koreksinya atau balik ke arah dan lain-lain seperti itu. Jadi kita trading itu ya di momen-momen seperti ini teman-teman. Kita tradingnya itu tidak trading di setiap candlenya, tapi kita tradingnya kalau ada market buat naik atau buat turun, maka kita bakalan masuk di sela-sela itu berbarengan dengan sinyal-sinyal ini. Jadi kita tunggulah tuh sinyalnya itu memastikan kalau memang momen ini bakal terjadi. Oke, di situ ada tanda besar dia lagi ngedim, dia udah berkedip ya. Nah jadi kalau seperti ini adalah untuk contoh open posisi yang kedua. Saya bakal langsung aja dulu masuk ya. Saya ambil 3 menit. Nah di sini teman-teman bingung ya, kenapa saya ngambil ini sell 3 menit ke bawah. Oke, jadi untuk itu oke profit ya yang 1 menitnya. Jadi untuk OP yang kedua ini teman-teman, kita tunggu tanda panah kecil kemudian diikuti tanda panah besar, contohnya seperti sekarang ini barusan. Maka kalau posisinya seperti ini kita boleh masuk durasi 1-3 menit. Teman-teman lihat ya, kalau momen seperti ini di sini dia tanda kecil dulu baru tanda besar, maka kita masuk. Di sini juga di tanda kecil tanda besar kita masuk, kita finish di bawah sini. Dia bukan seperti ini ya, bukan berdempet, dia bukan berhimpit, tapi seperti ini. Tanda kecil dulu baru tanda besar, baru kita masuk. Contohnya ya seperti ini. Di belakang sini bisa dicek lagi. Nah di sini teman-teman lihat ya, di sini ada lagi. Nah yang ini dia tanda kecil dulu baru diikuti tanda besar, baru kita masuk, kita finish di bawah sini. Kita cek yang mana lagi.
Nah ini dia tanda kecil dulu diikuti tanda besar. Ini contohnya dia tanda kecil diikuti tanda besar. Ini lagi tanda kecil diikuti tanda besar. Coba kita lihat lagi. Nah ini seperti ini, tanda kecil duluan baru tanda besar. Ini ya, tanda kecil tanda besar. Kita boleh masuk buat durasi 1-3 menit. Nah seperti ini. Ini dia turun sampai bawah situ ya kan. Nah ini contohnya lagi, tanda kecil kemudian diikuti tanda besar, dia malah turun jauh seperti ini. Kita bisa masuk durasi bahkan 5 menit itu. Nah ini contohnya lagi, kita bisa masuk juga durasi 5 menit itu. Nah ini contohnya, ini contoh lagi seperti ini. Jadi tanda kecil diikuti tanda besar. Nah ini contoh juga dari sini ya sampai naik ke atas. Di sini juga tanda kecil dulu, tanda besar. Ya jadi untuk tanda kecil dan tanda besar ini adalah untuk cara open posisi yang kedua, tanpa kita melakukan analisa. Jadi kita tunggu tanda kecil dulu, kemudian diikuti tanda panah besarnya, baru kita boleh langsung masuk kayak yang saya lakukan ini. Kita langsung masuk aja. Di sini tadi saya masuknya durasi 3 menit ya kan. Nah di sini teman-teman lihat tuh, ini dia ada tanda lagi ngedip ya, dia masih kedip tadi. Nah di sini dia udah berhenti berkedip. Kita lihat apakah memang momen market ini udah berhenti di sini, dia bakalan buat ke atas. Maka kita pastikan tuh satu candle ini terbentuk dulu. Kalau udah pasti momen memang market ini buat ke atas, dia masih ngedip ya kan. Antara market ini mau ke bawah, lanjut ke bawah, atau emang koreksinya ini udah berakhir di sini. Kalau emang udah berakhir di sini, itu artinya kita bakalan ngambil buat open posisi buy. Untuk memastikannya ya kita menunggu tanda panah sinyal ini terbentuk dengan candlenya seperti yang saya jelaskan tadi. Kalau memang benar ini market mau lanjut buat ke atas, bukan buat ke bawah. Nah tadi kan kita OP-nya setelah tanda ya. Jadi untuk OP yang sekarang itu kita menunggu satu candle lagi. Jadi tadi kan kita OP-nya setelah tanda dan candle terbentuk, kita langsung OP di candle selanjutnya, atau di candle sekarang tuh kita udah OP. Nah untuk OP yang ketiga ini kita OP-nya tunggu lagi tuh candle yang sekarang ini, baru kita masuk di candle ketiganya seperti itu. Nah, contohnya di sini saya bakal masuk dari sini ya untuk ngambil open posisi. Oke, dia ada tanda besar lagi. Jadi saya langsung aja eksekusi ini 2 menit ke atas ya. Jadi ini bukan contoh untuk yang ketiga, tapi masih contoh untuk setelah tanda kecil kemudian diikuti tanda besar. Karena di sini setelah tanda kecil dia tiba-tiba ada tanda besarnya. Jadi untuk itu kita langsung aja contohkan untuk yang ini dulu ya. Jadi biasanya kalau seperti ini rata-ratanya kemungkinan dia buat ke atas atau ke bawahnya bakalan lebih panjang. Meskipun begitu tergantung juga sesuai kondisi market. Kalau market emang tren ke atas, tapi kalau sinyal ke bawah kemungkinan ya nggak akan terlalu jauh-jauh amat. Soalnya market tren atas. Jadi kemungkinan itu adalah koreksi kayak kita OP di belakang tadi ya, seperti itu. Oke, jadi untuk itu di sini coba kita lihat, kita ngambil tadi durasi 2 menit ya. Kalau ini masih turun saya masuk ya. Nah jadi di sini teman-teman ada dia seperti ini bar meternya. Ini kalau hijau itu artinya trennya ke atas ya. Ini artinya buy. Jadi itu bisa teman-teman gunakan juga buat referensi ya. Kalau misalnya bingung nih marketnya trennya apa, jual atau beli ya, atau tren turun atau tren naik gitu. Nah di sini dia ada tanda lagi, dia ada tanda buat sell. Maka untuk itu kita pastikan tandanya ini terbentuk dengan candlenya untuk memastikan kalau memang momennya market ini buat ke bawah bakalan ada. Kalau momennya nggak jadi terjadi di situ ya kita nggak jadi masuk buat OP juga. Maka oleh karena itu kita pastikan kalau memang momen itu terjadi. Untuk memastikannya ya kita tunggu tandanya tadi terbentuk. Jadi kalau tandanya itu udah terbentuk teman-teman, dia nggak bakalan hilang meskipun nanti sinyalnya itu adalah sinyal loss. Dia nggak bakalan hilang meskipun sinyalnya gagal karena berbagai faktor juga di market ya kan, seperti itu. Oke, coba kita lihat ini saya ngambilnya durasi 2 menit tadi. Saya ambil 2 menit karena setelah tanda kecil diikuti tanda besar, maka saya ambil durasi 2 menit. Tadi saya ambilnya kan 3 menit juga ya buat ngambil sell itu. Nah di sini kan bisa lihat ada tanda sell ya. Nah kita tunggu lah tuh sell ini berhenti berkedip. Kita pastikan candle ini udah terbentuk, tanda sellnya masih ada di situ, baru kita boleh masuk buat open posisi untuk memastikan apa tadi momennya memang bakalan terjadi buat turun gitu.
Kita lihat deh, coba kita tunggu kalau memang momennya ada di sini buat market ke bawah atau dia sideways di sini atau gimana. Tapi kita nggak bahas ya, kita bahasnya secara sederhana dan simpelnya aja. Kita nggak bahas market sideways atau gimana. Tapi yang jelas di sini cara OP-nya itu OP setelah tanda, OP menunggu satu candle setelah tandanya. Kemudian OP yang ketiga itu OP setelah tanda panah kecil diikuti tanda panah besarnya. Nah, jadi itu dia 3 cara open posisi. Coba kita lihat ya, untuk open posisi berikutnya masih ada lagi, nggak buat contohnya nanti biar nggak bingung lagi gimana. Coba kita lihat, oke dia udah terbentuk ya, saya masuk aja teman-teman. Karena di sini tanda panahnya dia udah terbentuk, jadi momentum market buat ke bawah atau koreksi ini mungkin ada. Nah, jadi nanti kalau teman-teman OP durasi 1 menit kayak ini, maka saya menyarankan untuk melakukan sistem martingale 1 kali ya. Sebaiknya ya 1 kali aja, jangan terlalu berlebihan. Jadi karena ini saya akan ngambilnya 1 menit, karena 1 menit saya masuk martingale 1 kali. Tapi kalau misalnya tadi ini 2 menit atau 3 menit, saya nggak pakai martingale lagi. Kalau loss ya close saja, dibiarkan. Jadi martingale-nya di sinyal berikutnya aja nanti. Karena ini 1 menit, maka saya pakai martingale ya. Jadi ini diprediksi sekitar 1, 2, atau 3 candle itu bakalan ada yang turun di depan. Oke, saya masuk lagi ke bawah untuk open posisi yang keduanya. Jadi ini sama aja, kita OP-nya itu 1 candle setelah tanda terbentuk atau 2 candle ya. Jadi tandanya terbentuk dulu, kita tunggu dulu 1 candle tuh, baru kita OP. Nah, jadi ini adalah untuk contoh yang terakhir ya teman-teman. Ini adalah contoh yang terakhirnya. Jadi tandanya terbentuk, kemudian kita tunggu 1 candle, kemudian di candle berikutnya baru kita masuk ya. Oke, jadi udah saya jelaskan 3 rumusan ya. Yang pertama kita OP setelah candle dan tanda terbentuk, maka kita OP di candle depannya. Yang kedua, kita OP-nya itu setelah tanda dan candle terbentuk, kita tunggu lagi 1 candle terbentuk. Setelah candle itu terbentuk, baru kita masuk OP lagi. Kemudian untuk OP yang ketiga, seperti tadi ya, tanda kecil diikuti tanda panah besarnya. Baru kita masuk buat ngambil open posisi. Kita boleh langsung masuk buat ngambil OP kalau kasusnya seperti itu. Durasinya tadi ya 1 sampai 3 menit atau bisa 5 menit juga. Untuk cara open posisi lainnya, teman-teman bisa gabungkan dengan analisa atau melihat SNR atau melihat arah trend line-nya. Di sini kita profit tadi ya, durasi 1 menit. Di sini kan bisa lihat nih market trend ke atas. Kemudian di sini teman-teman bisa lihat juga, di sini dia ada tanda market ini kalau hijau gini dia beli atau buy atau trendnya ke atas. Ini untuk TF-nya M1, kemudian di atasnya ada M5, M15 ya gitu-gitu. Kalau dia merah itu artinya sell atau trend market ke bawah gitu. Nah, ini teman-teman bisa manfaatkan. Ini ada cara OP-nya kalau pakai itu. Jadi teman-teman bisa tuh memanfaatkan dari trendnya itu dengan sinyalnya nanti. Kita bahas di video berikutnya lah, karena ini durasinya udah 15 menit. Oke, jadi untuk ini kita cukupkan sampai di sini aja kayaknya teman-teman, karena ini udah cukup panjang ya. Dan yang saya jelaskan udah cukup jelas ya. Kalau masih nggak jelas ya gimana, udah coba diulang lagi videonya kalau nggak jelas juga. Karena ini udah dari contoh yang paling gampangnya dan cara open posisi yang paling gampang tanpa perlu melakukan analisa. Jadi untuk ini kita cukupkan sampai di sini. Sampai jumpa di video berikutnya teman-teman. Oke.